Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat ya. Salam sehat dan semangat juga dari ibu buat kalian yang cerdasnya luar biasa. Kita kembali ketemu hari ini dalam pembelajaran jarak jauh di pertemuan 2 dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baik, sebelum kita memulai belajar, seperti biasa, terlebih dahulu kita membaca doa belajar dulu ya, supaya yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita lanjut ke materi ya. Adapun pada pertemuan 2 ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang perencanaan produksi massal ya. Adapun tujuan pembelajaran di pertemuan ini adalah agar anak-anak ibu dapat mengetahui tentang apa itu perencanaan produksi massal, bagaimana tahapan-tahapannya, dan apa saja kegiatan dalam penerapan produksi massal yang benar. Baik, sebelum di pertemuan 2 ini, kita waktu pas pertemuan pertama telah membahas tentang apa itu produksi massal ya. Produksi massal adalah bahwasanya kita melakukan suatu proses produksi yang dilakukan secara banyak ya, dalam jumlah yang banyak, dengan tenaga kerja yang banyak, tapi dengan biaya yang sedikit. Oke. Nah, ini tentang perencanaan produksi massal. Perencanaan. Apa sih itu perencanaan? Ya, di sini dapat kalian lihat, kalian baca bahwasanya perencanaan itu merupakan suatu fungsi manajemen yang mencakup beberapa hal yang saling berhubungan satu sama lain dengan mengikuti prosedur tertentu. Nah, apa pula itu perencanaan produksi? Ya, perencanaan produksi itu adalah sebagai proses dalam merencanakan dan mengendalikan aliran materi yang masuk, mengalir, dan keluar dari sistem produksi dan operasi ya dalam suatu periode waktu tertentu, sehingga permintaan pasar dapat dipenuhi dengan jumlah yang tepat, waktu yang tepat, serta biaya produksi yang minimal. Oke. Nah, adapun perencanaan produksi massal itu mencakup hal-hal seperti persiapan rencana produksi, menyusun jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, kemudian menjadwalkan proses operasi tiap unit, dan menyampaikan jadwal kepada pemesan. Itulah salah satu hal-hal dalam perencanaan produksi massal yang harus diperhatikan. Apa tujuan dilakukan perencanaan produksi massal? Ya, di sini dapat kita lihat bahwasannya tujuan dari dibuatnya perencanaan produksi massal itu adalah agar dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Nah, kemudian tujuannya adalah dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan, dapat meminimalkan perubahan nilai produksi, dapat meminimalkan perubahan tenaga kerja, dan dapat memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Ada tujuan, ada fungsi. Apa pula fungsi dari perencanaan produksi massal yang dibuat? Ya, fungsinya itu adalah agar dapat menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai alat untuk memonitor hasil produksi. Perencanaan produksi itu dia meliputi kegiatan-kegiatan seperti perencanaan proses produksi yang harus mempersiapkan volume produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, bahan baku, metode pengerjaan, modal, dan sebagainya. Itu kalau dilihat dari perencanaan proses produksi. Nah, bagaimana kalau dalam perencanaan proses produksinya itu selanjutnya? Ya, perencanaan proses produksi itu harus terjadwal ya, baik dari awal produksi maupun setelah tahap penyelesaian. Kemudian kegiatannya apa lagi? Ya,
perencanaan proses produksi itu harus dapat mengkoordinasi setiap bagian kegiatan produksi. Dan kegiatan terakhir dari perencanaan produksi itu adalah harus dapat menentukan hasil akhir yang diharapkan dari proses produksi. Lanjut, di sini ada beberapa tahapan dalam perencanaan produksi massal, yaitu ada 4. Ya, kita dicari satu-satu ya. Yang pertama, tahapan pertama itu adalah routing. Ya, apa itu routing? Routing itu adalah proses menentukan urutan proses produksi massal yang dimulai dari bahan mentah hingga menjadi sebuah produk, termasuk berbagai macam peralatan yang akan digunakan. Apa tujuannya? Ya, tujuan diadakannya routing itu adalah untuk menentukan jalur atau urutan operasi produksi yang terbaik dan termurah. Ya, itu dia. Sehingga dapat memberikan kemudahan bagi semua unit produksi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Itu tujuannya ya. Nah, untuk apa sih digunakannya routing? Ya, ini routing itu digunakan untuk memperbaiki dan mengawasi hal-hal seperti kuantitas dan kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, terus bahan yang akan digunakan, jenis, jumlah, urutan operasi manufaktur, dan tempat produksi. Nah, itu dia ya. Oke, tahapan yang kedua dari perencanaan proses produksi massal itu adalah namanya scheduling, ya, scheduling atau artinya penjadwalan. Nah, apa sih itu scheduling? Ya, scheduling itu merupakan penetapan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai satu kesatuan. Adapun tujuannya itu dapat kalian lihat di ada 3 ya tujuannya, yaitu agar dapat mengetahui jumlah pekerjaan yang harus diperbaiki, membuat daftar prioritas operasi manufaktur, dan memperbaiki, memulai dan menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasi. Itu ya, itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga dari perencanaan produksi massal itu adalah dispatching. Ya, dispatching. Ya, dispatching ini adalah tahapan dimulainya proses. Ya, ada beberapa hal yang diatur di tahap dispatching ini, yaitu apa? Yang diatur bahannya yang harus diperhatikan ya, bahan, alat, perlengkapan, perintah dari atasan tentunya ya, perintah sama instruksi, gambar, kemudian memelihara catatan yang tepat dari awal sampai tahap penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu, kemudian berpindah pekerjaan dari proses yang sesuai jadwal, kemudian memulai prosedur kontrol, mencatat waktu mesin, dan tindakan lanjutan. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dan yang diatur dalam proses dispensing. Kemudian tahapan yang keempat, yang terakhir dari perencanaan proses produksi massal itu adalah follow up. Follow itu adalah kita mengulang kembali atau tahapan penetapan atau penentuan dari berbagai macam kegiatan seperti pengadaan, pembelian, pemesanan bahan baku, terus peralatan, macam-macam peralatan yang akan digunakan. Apa tujuan dari follow up dilakukan? Ya, tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan semua perencanaan produksi agar produksi dapat berjalan lancar. Oke, lanjut. Ketika kamu mulai produksi massal suatu produk, itu kita harus perlu dilakukan perencanaan produksi ya. Karena apa? Karena setiap apa yang ingin kita lakukan biasanya itu kita awali dengan perencanaan dulu ya. Nah, apa perencanaan untuk penerapan produksi massal? Ya, pertama, perencanaannya itu adalah langkah pertama kita tentukan dulu produk yang akan diproduksi secara massal. Ya, ditentukan dulu apa produk yang akan kita produksi secara massal. Kemudian langkah selanjutnya adalah ide dan gagasan disaring. Jadi setelah kita tentuin produknya, kemudian kita keluarkan ide dan gagasannya.
ya, tapi tetap harus sesuai dengan etika dan aturan yang ada. Itu dia, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah baru kita membuat desain produk, ya. Kita langsung membuat desain produk. Nah, setelah kita buat desain produk, kita buat gambar kerja produknya atau yang disebut dengan prototipe. Mungkin kalian masih ingat ya pelajaran kita di waktu kelas 11 mengenai prototipe, yaitu gambar kerja produk. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat dan menguji fungsi prototipe produk tersebut, ya. Setelah kita buat gambar kerjanya, kemudian kita uji fungsi prototipenya. Langkah selanjutnya adalah membuat dan menguji fungsi prototipe produk. Kayaknya ini sama deh. Iya, ini sama. Kayaknya kita langsung ke yang langkah yang ke-6 ya. Ini Ibu mohon maaf di tabel 2 kali membuat langkah yang kelima ya. Iya, kita masuk ke langkah yang ke-6, yaitu memproduksi produk tersebut secara massal. Ya. Jadi pertama langkahnya itu adalah pertama kita tentuin dulu produk yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, kita saring ide dan gagasan yang ada. Kemudian baru kita buat desainnya, desain produknya. Kemudian buatlah gambar kerja produknya terlebih dahulu. Selanjutnya kita uji fungsi prototipenya, baru setelah sesuai produk yang akan kita luncurkan itu, barulah kita produksi secara massal. Baik. Demikian materi pembahasan materi untuk di pertemuan kedua ini. Kurang lebih mohon maaf ya jika kalian belum memahami, silakan kalian baca kembali materi yang ada di dalam modul. Baik, di situ juga ada beberapa tugas dan insya Allah dan Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Tetap semangat ya nak ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.